Oke, halo semua. Kembali lagi di tutorial akademik, terutama ini tutorial akademik matematika bisnis. Kali ini kita akan bahas tentang soal gitu ya, materi ini ya, mencari nilai akar. Oke, misalkan soal pertama gitu. Tentukan estimasi titik potong grafik fungsi berikut dengan sumbu X menggunakan metode grafik. Jadi kita diminta untuk mencari titik potong kurva gitu ya dengan sumbu X. Nah, di sini untuk mempermudah gitu ya. Mungkin kurvanya agak sulit untuk dibayangkan. Untuk mempermudah kita bagi menjadi dua cara gitu ya. Tapi ini caranya berurutan gitu. Misalkan cara pertama gitu ya, kita gambarkan terlebih dahulu grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Nah, kalau ini kita faktorkan gitu ya, ini akan menjadi x kali x tambah 2. Ya. Nah, kalau saat y-nya sama dengan 0, ya saat fx sama dengan 0, maka x-nya kan di 0 sama x-nya ada di minus 2 gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira gitu ya. Ya, jadi misalkan kayak kalian bayangkan di sininya sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kan memotong di sumbu x-nya itu di minus 2 dan 0. Ya. Oke, nah kemudian grafik yang diminta di soal x kuadrat tambah 2x minus 1 itu diperoleh dengan menggeser grafik yang kita sudah buat tadi, yang ini, ke bawah sebanyak satu satuan gitu. Ya, kira-kira begini gitu ya. Ya, tadinya dia kan motongnya di sini gitu ya. Dia motong di minus 2 dan 0. Terus kalau kita lihat ini puncaknya di min 1, min 1 gitu ya. Dia digeser satu satuan ke bawah gitu ya. Ya, dia digeser satu satuan ke bawah. Dari min 1 ke minus 2. Seperti itu. Oke, jadi titik potongnya itu berada di sekitar 2,4, minus 2,4 gitu ya. Kan di sini 3, di sini 2,5, tapi kita lihat mungkin ini nggak terlalu pas di 2,5 gitu ya. Jadi misalkan anggap minus 2,4. Kemudian di sisi yang kanan, ya di sini 1, ya ini setengah, tapi nggak terlalu pas di titik setengah gitu ya. Kita anggap aja 0,4. Oke, seperti itu. Oke, untuk nomor 2, gunakan metode bagi 2 untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Gitu. Lakukan beberapa kali iterasi hingga galat relatifnya kurang dari 10%. Ya, kita pakai kurva yang sama. Rumus titik tengah itu biasa ya. Kita misalkan ada intervalnya misalkan dari L sampai U. Gitu ya. Jadi misalkan ini ada interval dari L sampai U. Berarti kalau titik tengah ya di tengah-tengahnya gitu ya, setengahnya dari jarak intervalnya. Atau di sini XL tambah XU bagi 2. Ya, ini harusnya X kecil ya. Salah ketik. Untuk rumus galat relatifnya ini XR baru dikurang XR lama dibagi XR baru, terus itu mutlak ya, mutlak dikali 100%. Oke. Nah, ini tadi ya, ini karena ini soalnya sama seperti yang nomor 1. Tadi kita udah dapat gitu ya, estimasinya. Tadi itu yang pertama itu yang pertama itu X-nya di sekitar minus 2,4, dan juga untuk yang kedua X-nya ada di sekitar 0,4 ya. Oke. Nah, misalkan karena ini berada di antara gitu ya, sekitar minus 2,4 sama gitu ya. Jadi kita misalkan kita lihat formulanya gitu ya di sini. Ya, supaya nggak terlalu besar, kita ambil aja misalkan untuk kasus pertama itu dia di XL-nya minus 3, XU-nya minus 2.
Jadi selang X-nya itu hanya 1 gitu ya. Dari -3 ke -2. Oke, dengan kata lain, titik tengahnya ada di mana gitu ya. Titik tengahnya berarti tinggal dibagi 2 aja gitu ya. Ada di 2,5. Oke, untuk relatifnya belum ada. Nah, FXL. Berarti kita substitusi nilai XL-nya ini ke FX gitu ya. Berarti jadi -3 kuadrat 9 ditambah -6 di -1. Jadi di sini FXL-nya 2 gitu ya. Kemudian kalau FXU, berarti yang ini. -2-nya substitusi ke sini. 4 dikurang 4 -1, J -1. FXR-nya juga kita substitusi, jadi berapa ya? Berarti -2,5 25/4 dikurang 5 dikurang 1, 25/4 dikurang 6. Ya, 25/4 dikurang 6, 1/4. Seperti itu. Sebentar saya rapikan dulu. Ini untuk yang pertama. Oke, terus kita coba kalikan nilai FXL dengan FXR yang tengah gitu ya. 2 dikali 4, kebetulan ini dia lebih besar dari 0. Sedangkan kalau FXU dikali FXR ini jadi lebih kecil dari 0 ya. -1 dan 1/4. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Kita lihat di sini. Ups. Oke, tidak bisa. Oke, kita lihat di sini. Ya. Yang satu lebih besar dari 0, yang satu lebih kecil dari 0. Kita ambil yang nilainya lebih besar dari 0. Maka untuk iterasi selanjutnya, XR itu sama dengan XL gitu ya. Jadi maksudnya nilai XR-nya kita taruh di XL. Ya, berarti XL-nya ini kita ganti dengan XR 2,5 -2,5. XU-nya bagaimana? XU-nya tetap gitu ya. Kita taruh di -2. Oke ya, ini benar gitu ya. Kita lihat tadi jawabannya di sekitar -2,4. Di sini kita ambil rentangnya semakin kecil gitu ya. -2,5 sampai -2. Ya, masih ada gitu, jawabannya di situ. Berarti XR-nya dibagi 2 lagi gitu ya. 2,25 -2,25. Untuk galatnya bisa ya. Oke. Untuk galatnya tuh XR yang baru berarti ini -2,25 dikurang ini -2,5 berarti 1/4 ya. Oke, berarti 1/4 dibagi XR yang baru. Ini 9/4 gitu ya. Berarti 1/9. Ya, ini tuh berarti 1/9. Atau berarti 11% ya. Kalau dijadikan persen gitu ya. Oke, gitu. 11% karena ini galatnya itu kurang dari 10%, harus kita lanjutkan gitu ya. FXL, oke, ini tadi kita udah hitung ya, kebetulan di sini ya. -2,5, F-nya jadi 1/4 gitu. Ya udah, tetap berarti gitu ya. Ya, tidak perlu kita hitung lagi lah ya gitu. Kemudian kita yang perlu hitung itu FXR yang baru gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung menjadi -0,4375 gitu. Nanti kalian buatnya agak lebih rapi ya. Ini nggak ada tabelnya gitu ya. Ruangnya kurang gitu. Setelah itu sama lagi kita kali L sama L-nya gitu ya. Ini ternyata lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Yang ini minus kali minus tidak lebih besar dari 0. Oke, kita lihat lagi ya. Ini yang lebih kecil dari 0-nya di sini. Jadi kita ambil lawannya gitu. XR-nya itu kita taruh di XU. Oke, berarti XR-nya di XU. Berarti ini kita taruh di bawahnya.
minus 2,25. Yang ini tetap minus 2,5. Oke ya, kita lihat lagi gitu ya. Benar gitu ya. Tadi jawabannya kalau secara grafik minus 2,4 itu ada di antara sini gitu ya. Di antara minus 2,5 dan minus 2,25. XR-nya, oke, XR-nya kita bagi dua lagi gitu ya, rumus titik tengah gitu. Ini di minus 2,375. Oke, kita hitung dulu di sini. Oke. Nah, kita hitung yang relatifnya dulu gitu ya. Relatifnya dulu. R yang baru dikurang R yang lama. Ini kalau dikurang jadi 125 ya, 0,125. Oke, ini kotak yang ini. Aku hitung di sini gitu ya. Berarti jadi ini 0,125 dibagi yang baru minus 2,375. Ini dimutlak ya. Dimutlak jadi hasilnya 0,125 itu 1/8. Nah ya, aku hitung kalkulator. Oke, kalau dihitung itu sekitar 0,0526 sekian gitu ya. 26. Oke, ini dibulatkan aja. Oke, nah ini di rumusnya jangan lupa dikali 100% ya. Dikali 100%. Ya, kebetulan ini hasilnya jadi 5%. Nah, oke, karena ini sudah di bawah 10%, oke, stop gitu ya. Stop. Karena sudah di bawah 10%, kita stop. Maka nilai titik potong di sumbu X-nya itu kita isi XR-nya. Oke, warna apa yang kelihatan ya? Warna kuning mungkin ya. Oh, maaf. Oke, saya lanjutkan. Oke, karena ini kurang dari 10%, ya maka titik potong dengan sumbu X-nya itu di minus 2,375 gitu ya. Nggak beda jauh lah ya. Tadi kan ini estimasi kalau melalui grafik minus 2,4. Gitu. Oke, ini baru satu ya. Karena ini yang kedua ada di sini. Oke, misalkan yang kedua. Gitu ya. Misalkan kita ambil L-nya dari 0 sampai U-nya sampai 1 gitu ya. Berarti ininya setengah. Bentar ini. Oke. Saya pakai ini aja ya, pakai pecahan aja. Gawat relatifnya berarti untuk yang pertama belum gitu ya, karena baru ada satu nilai XR. FXL kita masukin ke sini jadi minus 1 ya. Minus 1. Kalau FXL 2. Oke, FXR kita substitusi yang setengah ke sini 1/4 tambah 1 min 1 1/4 juga ya. Kalikan L sama R, dapatnya ini kurang dari 0, yang ini lebih besar dari 0. Oke, yang kurangnya di sini berarti kita ambil yang berlawanan gitu ya, XU. Maka setengahnya pindah ke XU, masuk akal gitu ya, ini 0. Masuk akal gitu ya. Tadi di grafik itu titik potongnya di sekitar 0,4. Oke, ini tengahnya berarti jadi 1/4, dibagi 2 saja. Galatnya berarti kan 1/4 dikurang setengah, minus 1/4 dibagi X yang baru berapa? 1/4. 1/4 dikurang 1/4 1 ya. 1. Berarti di situ 1 atau galatnya kali persen 100%. Ini galatnya besar gitu ya. Berarti kita lanjut gitu ya.
F0 minus 1, F setengah sudah dihitung seperempat, F seperempat sekarang. 1/16 ditambah setengah dikurang 1, seperempat dikurangi, maaf, 1/16 dikurangi setengah gitu ya. Jadi di sini dapat, sebentar, angkanya agak ini ya, 2 kali 1/4 benar ya, setengah di 1. Oke, 1/16 dikurangi setengah ya. Oke, minus 7/16. Oke, ini mau pakai koma, mau pakai pecahan, dibebaskan saja gitu ya. Karena tempatnya sempit, saya pakai pecahan. Kita kalikan lagi, minus 1 sama minus ini jadi lebih besar. Yang ini lebih kecil. Yang lebih kecil di sini, berarti kita ambil lawannya di XL. Maka seperempatnya pindah ke XL, seperempat di sini. Ini tetap setengah. Lanjut lagi, 1/8. Maaf, bukan 1/8, bukan ya. 3/8. Maaf, lupa, 3/8 setengah-tengahnya ya. Ini 3/4 bagi 2 ya, 3/8. Kita cek lagi galatnya. 3/8 dikurang 1/4, jadi 1/8 ya. Betul tidak? 3/8 dikurangi 1/4. Ya, 1/8 kita bagi dengan 3/8. Berarti kan 1/3 ya, 1/3. Ini 33%. Oh, ternyata masih besar, masih di atas 10%. Berarti kita lanjutkan. F1/4. F1/4 ini udah dihitung, minus 7/16. Terus F setengah masih 1/4. Nah, yang kita hitung F 3/8 gitu ya. Berarti ya ini kalian bisa hitung gitu ya. Terus ditambah 2 kali 3/8. Ini saya pakai kalkulator gitu ya, jadi tidak saya tampilkan di layar. Kurang 1. Oke. Nah, kalau kalian hitung mandiri juga, ini hasilnya menjadi minus 7/64. Oke, kita kalikan lagi gitu ya. XL sama XR ini masih lebih besar, kalau dengan XU dia lebih kecil. Oke, yang lebih kecilnya di sini, berarti kita pindahkan lagi ke XL gitu ya. 3/8-nya pindahin ke XL. Di sininya masih setengah. Oke ya, wajar ya. 3/8 itu sekitar 0,375. Ya, jawaban kita melalui grafik 0,4 ya, masih wajar ada di rentang segini. Ini dibagi 2 lagi, jadi 3/8 tambah setengah. 3/8 tambah 4/8, 7/8. Dibagi 2, 7/16. Oke, 7/16. Kita hitung lagi galatnya. 7/16 dikurang 3/8, jadi 7/16 dikurangi 6/16, 1/16. Oke, 1/7 ya di sini ya. 1/7. Ya, kurang beruntung kita. 1/7 itu 14%. Gitu ya. Masih di atas 10%. Kita lanjutkan lagi. F 3/8 kita sudah hitung min 7/64 ya. Kalau yang sudah dihitung jangan dihitung lagi gitu ya, supaya menghemat waktu. F setengah kita juga sudah hitung, hasilnya setengah. Yang kita belum hitung F 7/16. Nah, ini baru kita hitung ya. Silakan menggunakan kalkulator masing-masing gitu ya. Tinggal substitusi nilai 7/16-nya ke Fx. Oke, ternyata setelah saya hitung dapat hasil 17/256. 17/256. Oke, kemudian kita kalikan lagi. Oke, ini minus. Berarti ini jadi negatif ya. Yang ini 1/4 kali 17 per ini lebih besar dari 0 pasti.
Yang lebih kecilnya di sini berarti XR-nya kita substitusi ke XU. Maka 7/16-nya kita substitusi ke sini ya. 7/16. Oke, maaf. Oke, 7/16, 3 XL-nya kita salin lagi. Oke, berarti cari XR-nya juga. Kalau kita tambahkan ini jadi berapa? Ini 6/16, 13/16 dibagi 7/16. 13, bentar, berapa tadi? Maaf, saya lupa. 13/16 dibagi 7/16. Dan saya salah hitung tidak ya? Oh, bagi 2, maaf. 13/16 dibagi 2. 13/32. Oke. Ya, ini XR ditambahkan saja terus dibagi 2 ya. Oke. Kemudian cari X, galat relatif. Berarti, aduh, menebalkan ya. Oke lah ya, saya garis di sini gitu ya. Ini saya hitung di sini saja. Berarti 13 X baru ya, 13/32 dikurangi 7/16 itu jadi 14/32 dibagi X barunya berapa? 13/32. Berarti ini jadi -1 gitu ya. Karena di mutlak -1/13. (1/13). Nah, ini jangan lupa dikali 100% gitu ya. Berarti 100% dibagi 13 itu didapat 7,69 ya. 7,69%. Oke. Ini tulisan saya kenapa semakin jelek. 7,69%. Oke, kembali kita lihat ya, ini sudah kurang dari 10%. Maka titik potong yang lain itu di 13,32. Dan itu kalau kalian hitung di kalkulator itu menjadi 0,4063 ya, benar ya, di sekitar 0,4. Oke, untuk nomor 2 segitu. Semoga penjelasannya ini ya pelan, jadi kalian bisa terbayang. Oke, untuk nomor 3, tentukan nilai-nilai X sehingga persamaan berikut punya titik potong dengan menggunakan metode bagi 2. Sama kayak tadi kita pakai metode bagi 2 dengan terlebih dahulu menentukan selang X di mana akar fungsi berada ya. Jadi kayak kalau tadi nomor 1 kita pakai untuk menentukan selangnya gitu ya, untuk mencari selang L sampai U-nya itu di mana? Berada pada kondisi awal. Nah, lakukan berapa kali iterasi hingga galatnya kurang dari 10%, oke? Ini masih pakai metode bagi 2. Oke, grafiknya seperti ini gitu ya, kurvanya seperti ini, 1 min X kuadrat dan ditambah 2X sama 0. Dengan metode substitusi, kita substitusi. Jadi misalkan kita pakai yang kanan saja, Y tambah 2X sama 0. Terus kita substitusi Y-nya dengan 1 min X kuadrat. Oke, jadi seperti ini 1 min X kuadrat tambah 2X sama 0. Karena ini X kuadratnya negatif, kita kali minus 1 semua. Jadi X kuadrat min 2X min 1 sama 0. Oke, kita tentukan nilai X-nya dengan rumus akar ABC misalkan. X1,2 itu sama dengan
minus B ya. Minus B berarti minus 2 plus minus akar B kuadrat 2 kuadrat B kuadrat minus 4 AC. 4 kali 1 kali min 1. Dibagi 2A ya, 2 kali 1. Oke, ini kalau dilanjutkan jadi 2 plus minus akar. Ini 4 tambah 4 jadi akar 8 ya. Dibagi 2. Atau jadi oke, 2 bagi 2 jadi 1. Terus ini plus minus. Akar 8 jadi ini ya, 2 akar 2 jadi plus minus akar 2 gitu. Oke. Oke, misalkan saya ambil X1-nya yang positif. Berarti 1 ditambah akar 2. Dan yang keduanya kita misalkan 1 minus akar 2. Oke, semoga kalian masih hafal. Akar 2 itu sekitar 1,4. Jadi ini di sekitar 2,4. Berarti yang ini jadi di sekitar minus 0,4 ya. 1 dikurang 1,4 seperti itu. Nah, kita udah dapat selang ya. Ini sama seperti kita mendapat nomor 1 tadi gitu ya. Kita masih mendapat perkiraannya saja gitu. X-nya itu titik potongnya di sekitar nilai X berapa sih gitu ya. Oke, udah dapat ini, kita sama kayak nomor sebelumnya, nomor 2, kita tentukan selangnya gitu ya. Nah, misalkan ini untuk interval yang pertama, karena di 2,4 kita misalkan intervalnya 2 dan 3, kemudian kita lakukan lagi sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jabarkan. Gitu ya, 2 dan 3, nilai tengahnya 2,5, masukkan nilai X-nya ke fungsi F, gitu ya, ke fungsi yang ini gitu ya. Masukkan ke fungsi yang ini gitu ya, ini fx-nya. Gitu. Nanti ini kalian bisa tentukan, lanjutkan seperti yang nomor sebelumnya. Nah, nanti ditemukan nih 5%, kurang dari 10%. Jadi nilai nilai akarnya itu sekitar 2,375. Oke, kemudian yang kedua, interval kedua ini kita anggap aja dari minus 1 sampai 0. Lakukan cara yang sama. Ini kita dapat juga nanti galatnya 8%, saat kurang dari 10%, maka nilai akarnya diperoleh sekitar minus 0,4063. Oke, ini untuk tabel ini saya serahkan kepada kalian untuk latihan juga gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 4. Tadi metode bagi 2, kita lanjut dengan metode titik tetap. Tentukan salah satu akar ya, dimintanya cuma salah satu. Oke. Salah satu akar, sebentar ya. Salah satu akar dengan metode titik tetap, galat relatifnya sama, kurang dari 10%, tapi kalau metode titik tetap itu diberi nilai awal gitu, X0 sama 0. Oke, ini fungsi fx-nya 3x pangkat 3 dikurang 6x kurang 2. Rumus galat relatifnya berbeda ya. Kalau tadi itu xr baru kurang lama dibagi baru. Kalau ini kita pakai iterasi, jadi yang tadi juga pakai iterasi, cuman beda rumusnya gitu ya di sini. Sebetulnya sama ya. Ya ini kan xi-nya tuh baru, ini yang lama kan, I-1. Sebetulnya sama saja gitu, cuman mungkin beda notasi. Oke. Untuk yang pertama, karena akarnya itu memotong di suhu X gitu ya. Jadi kan Y-nya 0 ya kalau di suhu X. Makanya kita jadikan fx sama 0. Oke, ini salah. Maka kita pindahkan gitu ya. 6x itu ke sebelah kiri. 6x sama dengan 3x. Oh, sorry, ini pangkat. Enggak 3 ya harusnya ya. Bentar. Ups. Ya, seharusnya ini pangkat 3. Seperti ini ya. Oke.
Ya ini mudah ya, tinggal dipindah X-nya ke 6X, min 6X ke kiri, kemudian kita bagi dengan 6. Oke, nah untuk iterasi pertama itu kita tahu nilai X0-nya 0 gitu ya. Maka di sini 0, ini juga iterasi ke 0 gitu ya. Galatnya tentu belum ada. Sekarang kita naikkan 1 gitu ya, iterasi pertama, X1. Oke, X1. Oke, mungkin sebelumnya saya beritahu gitu ya. Pada iterasi ke I gitu ya, XI itu akan sama dengan nilai GX ya, nilai GXI min 1. Nah, GX-nya itu yang mana? GX-nya itu yang ini. Oke, jadi maka kalau X1 berarti kan G0 ya. GX0 gitu ya. Maka ini menjadi GX0. Oke, kita masuk GX0. GX0 itu kan 0 ya. Maka ini sama aja, kita sama dengan mencari G0. Oke, tinggal substitusikan saja 0-nya. 3 kali 0 minus 2 dibagi 6 berarti minus 1/3. Minus 1/3. Galatnya bisa dicari ya, berarti minus 1/3 dikurang 0 dibagi minus 1/3, ini masih galatnya 100% gitu ya. Oke, masih di atas 10%. Lanjut, kita tambah lagi berarti iterasi kedua. Iterasi kedua berarti GX1. Ya tinggal masukkan ini ya. 2 min 1, GX1. X1-nya berapa? Minus 1/3 kan? Ya, berarti G minus 1/3. Substitusi lagi ke sini. Jadi berapa ya? 3 dikali minus 1/3 berarti jadi minus 1/9 kurang 2 dibagi 6. Oke, ini jadi berapa? Oh, berarti minus 19 per. Oke, ini biar cepat saja ya. Ini minus 2 jadi 18/9. 19 berarti minus 19 per 9, ini 54. Ya, 19 per 54. Minus 19 per 54. Betul, salah. Apakah salah? Bentar. Oke, betul ya. Minus 19 per 54. Kemudian galatnya, oke. Galatnya berarti minus 19 per 54 dikurangi minus 1/3 berarti ditambah 1/3 dibagi minus 19 per 54. Ini mutlak gitu ya. Oke, izinkan saya pakai kalkulator lagi. Oke, ini minus 1/54. Ya, ini jadi mutlak minus 1 per minus 19. 1/19 ya, 1/19. Ya, ini kebetulan sudah menghasilkan nilai 5,26% gitu ya. Oke. Ya, ini udah menghasilkan 5,26%.
Ya, ini sudah lebih kecil dari 10%. Maka nilai salah satu akarnya itu di sini ya, minus 19/54. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Dengan metode yang berbeda, metode Newton-Raphson. Untuk Newton-Raphson juga sama, diberi kondisi awal X0, rumus galat relatifnya sama dengan metode titik tetap. Cuman ya untuk yang berbeda itu pada iterasinya ya. Kalau nilai titik tetap tadi XI sama dengan G XI-1. Kalau untuk Newton-Raphson seperti ini gitu ya. Oke, oke. Ini kita buat bareng-bareng. Dia diberitahu X0 sama dengan 0, maka kita mulai dari iterasi 0. Untuk ininya kita belum tahu. Ya karena kita butuh ini, I-1. Maka kita naik 1. Oke. Nah, sebelumnya kita di sini perlu turunan. Ya, maka kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Jadi berapa? 4x dikurang 8 ya. Oke. Berarti x1 oke, ini kurang. Oke. Oh, berarti maaf. Berarti ini bukan tidak dihitung gitu ya. Harusnya ini dihitung dulu. Ya, yang belum bisa dihitung galatnya. Kenapa ini harus dihitung? Karena untuk X1 kita butuh di sini fx0 ya. Oke, berarti kalau kita masuk fx0 ini jadi 2 ya. Ya, ini jadi 0 minus 0 tambah 2. Yang ini jadi minus 8. X1 berarti kita perlu X1 ini sama dengan X0 dikurang F0 2 F aksen 0 minus 8. Berarti X1-nya kita dapat 1/4. Oke, maka F1 ya, F1 bukan F1, maaf, F1/4 ya. X1-nya kan 1/4 ya. F1/4 kita substitusi ke sini gitu ya. Oke, berarti 2 kali. Oke, berarti ini kita masukin F/4 sama dengan 2 1/4 kuadrat berarti 1/16. Terus dikurang 8 kali 1/4. Ini mohon maaf ya, saya ke bawah karena pentok sama ini kolom, terus tambah 2. Ini sama dengan berapa? Ini jadi 1/8 dikurang 2 tambah 2 1/8 ya, kebetulan. Oke, kita masukkan ini berarti F aksen 1/4. F aksen 1/4. Berarti masukin ke sini 1/4 J minus 7 ya. 4 kali 1/4, 1 minus 8 minus 7. Oke, epsilonnya atau galatnya kita sudah bisa hitung gitu ya. Kita perlu XI 1/4 dikurang 0 dibagi 1/4 100%. Oke, kayaknya lebih baik tabel epsilonnya itu pindah di sini ya. Di sini harusnya. Supaya kita tidak perlu menghitung ini apa fxi sama f aksen xi gitu ya. Oke, misalkan lanjut ini masih 100%. Kita masuk ke 2 berarti X2 sama dengan X1 1/4 dikurang
fx1 berarti ini ya, fx1 1/8 kurang f aksennya 7, berarti 1/4 ditambah 1/56. Berarti ini jadi berapa? Izin pakai kalkulator lagi. 1/4 ditambah 1/56. 15/56. Oke, ya betul. 15/56. Oke, kita lanjut cari epsilonnya dulu ya, supaya tidak ini. Epsilonnya berarti X2 berarti 15/56 dikurangi 1/4 bagi 15/56 ya. Oke, ini 14/56 berarti mutlak 1/15. Kalau dikali 100% jadi sekitar 6% ya. Ya, ini mendekati 6%. Oke, nah ini maksud saya kenapa kalau bisa tabel kolom galatnya itu setelah XI. Karena kita lihat di sini sudah kurang dari 10%. Kebayang ya kalau kita hitung ini dulu, terus kita hitung ini dulu, ternyata ini kurang dari 10% gitu. Ini mungkin menghitungnya yang sulit gitu. Ya, jadi saya sarankan yang galat mungkin kolomnya di setelah XI gitu. Karena ini sudah 10%, maka salah satu akarnya itu 15/56. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin sekian tutorial Matbis matematika bisnis kali ini, metode mencari akar. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Akademik Asrama supaya dapat notif juga ya kalau ada tutorial. Kemudian untuk drive akademik dan keperluan akademik lainnya ada di Linktree Akademik Asrama. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat belajar.